Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengerjakan satu soal biologi bab materi pembelahan sel. Seorang peneliti menginduksi mutasi pada sel ragi sehingga protein dynein menjadi nonaktif tepat saat sel memasuki fase pembelahan. Peneliti mengamati bahwa walaupun kromosom berhasil dikondensasi dan membran inti telah luruh, organel aparatus Golgi gagal terfragmentasi dan tidak dapat didistribusikan ke kutub sel yang berlawanan. Manakah urutan sebab akibat yang paling tepat menjelaskan dampak terhadap kelangsungan hidup sel anakan? Nah, jawaban A. Disfungsi dynein, gagalnya pembentukan mikrotubulus kinetokor, kromatid gagal berpisah, dan sel anakan alami poliploidi. B. Motor molekul rusak, gagalnya vesikulasi Golgi, penumpukan enzim hidrolitik di sitosol, dan autolisis sel sebelum sitokinesis. C. Inhibisi motor protein, gangguan transport vesikel eksositosis, kegagalan pembentukan membran plasma baru, dan sel anakan kembali menyatu atau fusi. D. Gagalnya fungsi motor mikrotubulus, hambatan partisi organel yang tak merata, sel anakan kekurangan komponen endomembran, dan gagalnya sekresi dan homeostasis pasca pembelahan. Dan jawaban yang E. Mutasi dynein, gagalnya kontraksi cincin aktomiosin, alur pembelahan tidak terbentuk, dan terbentuknya binukleat atau sel berinti ganda. Maka di sini saya menjawab jawaban A karena 4 alasan. Jadi yang pertama, dalam keadaan normal, protein yang disintesis di retikulum endoplasma atau RE itu kasar dan akan dibungkus oleh vesikel berlapis protein COP2 untuk dikirim ke aparatus Golgi. Dan kedua, gangguan sistem Breveldin A mengganggu aktivasi protein G seperti ARF1 ya contohnya, yang diperlukan untuk perakitan lapisan vesikel, sehingga mengakibatkan protein yang baru disintesis terjebak di dalam lumen RE karena tidak ada kendaraan untuk membawanya keluar. Alasan ketiga, karena hubungan sebab akibat atau mekanisme UPR, yakni karena sintesis protein terus berjalan sedangkan jalur keluar tertutup, maka terjadilah penumpukan protein. Ya mungkin dalam kondisi belum terlipat sempurna atau misfolded ya di dalam RE, sehingga memicu unfolded protein response, yaitu mekanisme sensor seluler terhadap cekaman RE. Dan alasan terakhir atau alasan keempat, respon adaptif struktur. Sebagai upaya kompensasi, sel akan mencoba memperluas volume lumen RE, ekspansi atau ekspansi struktur yang berguna untuk menampung beban protein tersebut dan meningkatkan produksi protein pendamping atau chaperone. Dan itulah alasan-alasannya. Maka sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.